Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam ibadah di Minggu Advent yang keempat ini. Ya, kita sungguh-sungguh siapkan hati kita melihat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan buat kita dan kita mensyukurinya. Mari bersama kita katakan, hanya di palungan Dia lahir. Yesus rela meninggalkan surga untuk kita. Dia dilahirkan di dalam palungan yang sangat hina. Sekalipun dia adalah raja di atas segala raja. Itu semua dia lakukan karena kita. Mari kita bersyukur untuk itu. Dan kita sungguh-sungguh menyambut Yesus dalam hidup kita. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Mari
dalam hidup ini. Dan yang paling besar itu adalah ketika dia menyerahkan nyawanya, menggantikan kita. Kita boleh diampuni dan kita yang percaya kepadanya boleh diangkat menjadi anak-anaknya. Haleluya. Karena itu, mari sungguh-sungguh sambut Yesus di dalam hidupmu. Sambut dia dan tinggikan dia selalu. Berikanlah kepadanya penghormatan tertinggi. Angkat tanganmu dan katakan, aku sambut Yesus. Oh, sambutlah Yesus. Aku mau meninggikan Engkau Yesus. Aku memberikan penghormatan tertinggi bagimu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom juga bagi semua Bapak Ibu yang saat ini sedang bergabung dengan kami beribadah bersama-sama di Minggu Adventus yang keempat ini di GBI Emmanuel Revival Center Malang. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Raja Damai itu memberikan damai sejahtera bagi setiap kita yang hari ini siap untuk beribadah. Haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang kami kenal dan yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kami menaikkan pujian dan syukur kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Bapa, pada Minggu Advent yang keempat ini sungguh kami bersyukur karena kami boleh merayakan Natal pada tahun ini. Tuhan terima kasih. Kami masih diizinkan untuk menikmati peringatan kelahiran Yesus. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Untuk mengampuni dosa dunia. Terima kasih Bapa. Dan biarlah sungguh setiap kami yang telah siap untuk beribadah pada hari ini diberkati Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu boleh melingkupi kami semua. Dan kami percaya Engkau hadir di antara kami dan Engkau menjamah setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat. Dialah satu-satunya juru selamat dunia. Dan pada 2000-an tahun yang lalu kepada para gembala dia berkata, sukacita besar dia berikan bagi dunia. Dan pagi ini ada sukacita besar yang dia berikan bagi setiap kita. Haleluya. Dia lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Dia itu
satu-satunya penebus juru selamat dunia. Dialah Yesus Tuhan yang kita rayakan pada setiap hari Natal. Hari Natal kini telah tiba. Yuk sama-sama bergembira. Haleluya. Hari Natal kini telah tiba. Bergembira kita semua. Bersukaria bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Hari Natal. Tolak-tolak satu sama lainnya. Bilang. Bersukaria bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Semua memujinya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hari Natal. Bergembira kita semua. Bersukaria bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Yuk lambaikan tangannya. Haleluya. Semua memujinya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Semua memujinya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semangat merayakan Natal tahun ini. Semangat. Haleluya. Kita semua bersemangat. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Katakan rayakan. Rayakan Yesus, rayakan.
percaya setiap kita bergembira, memberikan pujian penghormatan tertinggi bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mengatakan, Tuhan Yesus terima kasih. Engkau datang untuk menyelamatkan aku. Karena itu hatiku penuh dengan terima kasih. Ucapan terima kasih dan syukur hanya bagimu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkaulah juru selamatku. kalau kita ada saat ini, itu bukan karena kita yang pandai, tetapi karena Dia, Yesus Tuhan. Kalau kita pun bisa beribadah kepada Dia hari ini, itu karena Yesus yang telah mengampunimu, sehingga engkau boleh dilayakkan masuk di dalam hadirat-Nya. Mari, jangan sia-siakan ibadahmu hari ini.
biarlah Engkau mendapatkan perkenanan dari Dia, Yesus Tuhan itu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Ya Yesus Tuhan. Inilah pujian dan syukurku bagi-Mu. Karena aku tahu dengan apa aku harus membalas cinta-Mu.
hanya ini yang bisa kami lakukan. Memberikan glory dan pujian bagi anak domba. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Engkau lebih lanjut berbicara bagi setiap kami. Engkau Tuhan, Engkau Raja. Kami menantikan sentuhan firman menyentuh setiap kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kuasa-kuasa yang berusaha untuk mengacaukan pikiran kami, untuk mengintimidasi, dalam nama Tuhan Yesus kami halau dari tempat ini. Dan biarlah hanya Roh Kudus yang bekerja, memenuhi setiap hati kami, melingkupi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Saudara percaya Yesus sungguh lahir? Saudara percaya Yesus sungguh lahir di Betlehem? Bukan dongeng ya? Sekali lagi katakan, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Haleluya. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. 2 Timotius 2 ayat 8. Kita baca keras-keras sama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Inilah berita Injil tentang Yesus Kristus. Dikatakan tadi yang telah bangkit. Kalau bangkit berarti sebelumnya pernah mati. Kalau pernah mati berarti pernah hidup. Pernah hidup berarti pernah lahir. Kalau lahirnya nggak ada gimana mati gitu ya. Jadi satu rangkaian yang tidak boleh diputus. Ya. Tanpa Natal tidak ada Paskah. Tanpa Paskah Natal tidak ada gunanya. Betul? Ini harus kita ingat. Karena itulah kita merayakan Natal. Hari lahirnya Tuhan Yesus ke dunia. Hari bahagia telah datanglah. Kau lahir di dunia. Kau datanglah. Kau datanglah. Kau datanglah. Kau penebus dosa. Semuanya bergembira. Bergembira. Dengar apa? Dengar kabar
bahagia. Coba senyum dulu, senyum. Ya. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Ya, rame-rame kita nyanyi dari awal ya. Kau Tuhanku, Kau Tuhanku, penebusku, penebusku. Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Apakah ini hari bahagia buat saudara? Hari bahagia telah datanglah, kau lahir di dunia. Kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Amin. Dia yang rela lahir sampai mati. Demi siapa? Demi engkau dan saya. Inilah berita Injil, inilah berita bahagia itu. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Ingatlah ini. Mengapa kita perlu lihat, terutama saat ini kita mau merayakan Natal, kelahirannya. Sempat ada paham-paham yang beredar dulu katanya. Enggak penting merayakan lahirnya gitu ya. Tapi di sini dikatakan ingatlah. Kenapa? Karena Yesus sungguh-sungguh telah lahir. Banyak orang juga yang tidak bisa menerima hal ini. Ya. Tetapi Alkitab mencatat di Matius 1 ayat 1 dikatakan apa? Coba baca Matius 1 ayat 1. Inilah apa? Silsilah. Silsilah itu apa sih? Garis keturunan. Ada silsilahnya. Berarti benar pernah lahir. Ya kan? Sekarang yang punya silsilah bukan cuma manusia loh. Iya, zaman sekarang ini yang punya silsilah bukan cuma manusia. Yang punya akta lahir itu bukan cuma manusia sekarang ini. Ya. Kalau ada yang suka hewan-hewan peliharaan yang apa istilahnya kalau kucing, anjing yang ras spesial gitu ya, itu dicatat loh. Ada namanya, lahirnya kapan, orang tuanya siapa ada loh. Dan itu kalau sampai ada sertifikatnya itu kalau dijual harganya mahal sekali. Dipercaya loh sertifikat itu, sertifikatnya guguk. Ini silsilahnya Tuhan Yesus ada. Ya.
ada dicatat. Masa gak dipercaya? Yang terpelihara selama ribuan tahun. Bisa kita pegang, kita baca sampai sekarang, masa gak dipercaya? Yang menuliskan siapa? Datanya dari mana? Dari saksi mata. Coba baca Lukas 1. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Penulis kitab ini adalah Lukas. Orang yang terpelajar. Ya, dan dia detail sekali melakukan riset. Ya, melakukan penelitian. Kita baca ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Suatu apa? Berita. Bukan hoax. Tentang peristiwa yang telah terjadi. Bukan peristiwa yang hanya ada di imajinasi beberapa orang. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Lukas mendengar dari saksi mata, dia menyelidiki. Ketika dia menuliskan ini, para rasul masih ada. Dia menyusun berita itu dari para saksi mata. Ayat 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama. Dari asal mulanya. Dari asal mulanya loh. Jadi dari awal kelahirannya. Memang dia catat, dia cari informasinya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Kita beruntung ya, ada satu orang namanya Lukas. Dia menuliskan sejarah kehidupan Tuhan Yesus sampai para rasul begitu lengkap, begitu detail. Kitab Lukas nantinya dilanjutkan dengan kisah para rasul. Itu juga Lukas yang menuliskan. Dari mana? Dari saksi mata, dari para rasul. Dan orang-orang percaya yang pertama. Luar biasa. Jadi Yesus Kristus sungguh telah lahir. Sebentar, lalu ada orang yang bilang, itu kan katanya Alkitab. Memang kata kitabnya orang Kristen. Itu bisa aja dikarang-karang. Betulkah itu? Ada sumber sejarah yang lain. Ada kitab yang lain yang menyebutkan tentang Tuhan Yesus. Bukan dari Alkitab kita, bukan. Yang menulis seorang sejarawan bangsa Yahudi. Dia menulis sekitar tahun 93 sampai 94 Masehi. Namanya Flavius Josephus. Dia menuliskan di bukunya begini. Pada waktu itu hiduplah Yesus, orang yang bijak. Kalau memang boleh menyebutnya manusia. Karena begitu banyak dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan. Dan dia adalah guru dari orang-orang yang menerima kebenaran dengan sukacita. Dia memenangkan banyak orang Yahudi maupun orang Yunani. Dia adalah atau disebut Kristus. Dan kemudian atas tuduhan dari tokoh-tokoh kita, maksudnya tokoh-tokoh bangsa Yahudi, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi.
Pilatus menjatuhkan hukuman salib atasnya. Tetapi mereka yang sejak semula mencintai dia, mengikuti dia, mereka tetap tidak hilang. Mereka tetap ada. Dia menampakkan diri kepada mereka hidup lagi pada hari yang ketiga. Seperti yang dikatakan oleh para nabi. Dan ribuan orang terkagum-kagum akan dia. Dan kelompok orang Kristen yang disebut Kristen menurut sebutan Kristus itu masih ada sampai hari ini. Itu tulisannya Flavius Josephus, bukan orang Kristen. Dia sejarawan Yahudi, dia sendiri tidak mengikuti Tuhan Yesus. Tapi ini yang diceritakan oleh dia. Jadi jangan ragu dengan Tuhan Yesusmu yang lahir ke dunia. Dan kelahirannya begitu spektakuler, begitu ajaib. Kejadian kelahirannya itu luar biasa. Di dalam kitab Lukas ayat 30 sampai 35 dikatakan begini. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Tuhan Yesus lahir di dunia bukan hasil dari hubungan laki-laki dan perempuan. Tapi karena Roh Kudus yang berkarya. Mujizat. Sesuatu yang ajaib. Yang tidak masuk di akal. Tetapi itulah yang terjadi. Dia lahir sebagai manusia. Tetapi dia bukan sekedar manusia. Kelahiran Tuhan Yesus ini menyimpan sebuah misteri ilahi yang luar biasa, yang ajaib, yang susah masuk di akal. Tapi itu dilakukan Tuhan Yesus. Inilah yang dikatakan apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah ada di dalam hati. Siapa pernah berpikir ada kejadian seperti ini? Itu yang dilakukan Tuhan. Itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Siapakah dia? Yohanes 1 berkata apa? Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.
Siapakah dia yang lahir itu? Firman Allah. Yaitu pribadi Allah sendiri. Lahir. Allah rela turun memakai tubuh daging manusia. Dia tanggalkan kemuliaannya untuk lahir di sebuah kandang. Jadi manusia, ada tubuhnya seperti kita. Kalau dipukul sakit. Luar biasa, bukan? Ini sering tidak bisa diterima akal manusia. Tetapi itulah yang terjadi. Dan Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Karena dia mau ada di antara umatnya. Dia mau ada di antara kita. Luar biasa. Kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa, saya bingung. Ini sesuatu yang luar biasa. Harus diingat, harus diberitakan, harus dirayakan. Saudara, berita mana di Alkitab, ya? Pesan surgawi mana yang disampaikan oleh bala tentara surga? Ya, kejadian Natal. Kita baca ya, Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada berapa malaikatnya di situ? Berapa? Dikatakan sejumlah besar bala tentara surga. Wow. Itu gembala-gembala tercengang-cengang. Katanya takut. Kalau saya mungkin pingsan. Coba bayangkan saudara melihat itu. Di tengah malam, gelap. Tiba-tiba ada terang, bukan bintang, bukan bulan. Beribu malaikat tiba-tiba muncul lalu bernyanyi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Bayangkan saja saya gemetar. Sesuatu yang dahsyat. Kalau pemberitaannya dahsyat, maka yang diberitakan pasti sesuatu yang dahsyat.
peristiwa ini tentang gembala-gembala ini menyimpan sesuatu yang luar biasa. Gembala-gembala itu siapa sebetulnya? Mereka ada di padang Efrata itu menggembalakan dombanya siapa? Nah, ada orang yang bilang mana mungkin bulan Desember musim salju ada gembala. Saudara, bulan Desember di Bethlehem itu jarang ada salju. Kalau cuaca ekstrim sekali, ada badai salju di utara, baru Bethlehem dapat salju. Dapat kiriman dari sebelah utara. Bethlehem itu di sebelah selatan, udah dekat ke arah tropis. Jarang-jarang dapat salju, walaupun musim dingin. Dan di Bethlehem itu ada satu kawasan namanya Migdal Eder. Itu menara kawanan domba, artinya itu tempat penggembalaan domba. Dan itu tempat spesial. Ya. Ada menaranya, ada bangunan di situ. Kalau memang cuaca ekstrim itu domba-domba dimasukkan di situ. Tetapi kalau tidak ya digembalakan di padang. Mengapa begitu? Itu domba-domba khusus. Di dalam hukum Taurat ada perintah untuk melakukan ibadah korban setiap hari di Bait Allah. Setiap hari harus ada domba yang disembelih untuk dikorbankan. Lah dombanya dari mana? Karena itu para imam dan orang-orang Lewi bikin peternakan domba. Di mana? Di Bethlehem itu. Makanya di situ selalu ada gembala, ada domba. Jadi gembala-gembala ini bukan sembarangan gembala. Mereka menggembalakan domba untuk korban. Mereka gembala-gembala yang paham firman Tuhan, paham nubuatan para nabi. Tentang nanti Mesias yang akan datang. Karena apa? Domba-domba korban itu menggambarkan penebusan yang akan terjadi nanti. Mereka tahu itu. Ketika berita malaikat ini disampaikan, sesungguhnya sedang disampaikan, ini loh yang kamu tunggu-tunggu. Ribuan tahun engkau menantikan. Bahkan sebetulnya sudah diberitakan sejak di Kejadian 3. Ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Ini loh sudah datang. Luar biasa. Ya. Di dalam Mika 5 ayat 1 saya bacakan. Ditulis begini. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata. Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sudah diberitakan sejak lama. Dinanti-nantikan dan saatnya tiba. Maka dikatakan ketika gembala-gembala itu mencari ke kandang, bertemu, lalu dikatakan mereka pulang dengan apa? Mereka bersuka cita. Karena mereka melihat penggenapan janji firman Tuhan yang sudah dinantikan begitu lama. Ya. Kita kembali ke ayat yang kita baca pertama tadi. 2 Timotius 2 ayat 8. Kata pertama apa? Ingatlah.
ingatlah. Nah, kalau kita mau mengingat apa yang kita lakukan? Ya pertama ya diingat di sini ya. Dalam pikiran kita, memori kita tanamkan di sini. Ingat-ingat, jangan lupa ya. Kalau anak sekolah zaman sekarang punya catatan, mengingat itu menghafalkan begitu ya. Dibaca berulang kali. Kalau zaman dulu mengingat itu gimana? Di zaman dulu, untuk mengingat suatu peristiwa yang penting, itu tidak cukup hanya mencatat. Mereka membuat peringatan. Orang Israel, dan sebetulnya bukan cuma orang Israel. Orang-orang zaman dulu itu semua mengingat peristiwa penting dengan sebuah perayaan, dengan peringatan. Makanya di Alkitab kalau saudara lihat perayaannya orang Israel itu banyak. Ada banyak hal harus diingat. Mereka keluar dari Mesir diingat, dirayakan ketika Paskah. Lalu ada perayaan apa lagi? Syafuot itu Pentakosta. Perayaan 7 minggu. Itu mereka merayakan peristiwa di Gunung Sinai ketika Allah menyampaikan hukum Taurat kepada Musa. Diperingati. Jadi kalau namanya mengingat itu ya bikin peringatan. Perintah ingatlah ini itu setara dengan ketika perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus berkata, ingatlah aku setiap kali engkau melakukan ini sebagai peringatan akan aku. Sama seperti itu. Jadi orang Kristen mula-mula pun memperingati, merayakan. Kalau enggak nanti lupa gitu kan. Lalu ada yang bilang, oh itu perayaan Natal gak pernah diperintahkan di Alkitab. Loh lah ini, disuruh ingat. Ya tapi gak ada eksplisit dibilang, buatlah perayaan pada tanggal sekian. Kalau sekarang kita lihat mengenai perayaan. Kalau tidak ditulis jelas di Alkitab kita, apakah tidak ada gitu ya. Contohnya ya, contoh ini. Ada perayaan yang ini ada di Alkitab tapi bukan di hukum Taurat ya, di kitab Ester. Ketika orang Israel lolos dari bencana pembunuhan massal yang direncanakan Haman, maka Mordekai saat itu memerintahkan untuk membuat perayaan setiap tahun pada tanggal yang sama. Yang nyuruh Mordekai. Tapi dilakukan sampai hari ini, namanya perayaan Purim. Nah, itu di bulan Adar, bulan ke-12, bulannya orang Israel. Kalau ke sana, ke Israel pada bulan itu pasti ketemu perayaan Purim. Sampai saat ini dirayakan. Lalu ada lagi yang tidak tercatat di Alkitab kita, ya, tetapi di Deuterokanonika, ya, di kitab Makabe itu ada dicatat tentang satu perayaan, satu peristiwa ketika itu ini zaman intertestamental, antara perjanjian lama kita dengan perjanjian baru. Di situ ada peristiwa di mana bangsa Israel itu sempat dijajah Yunani, dikuasai Yunani. Ya. Jadi setelah mereka pulang dari pembuangan di Babel, kembali ke Kanaan, tapi kemudian ada bangsa Yunani yang datang. Pertamanya baik-baik, bersahabat, tapi lalu muncul satu penguasa yang mau memaksakan semua harus berbudaya
Yunani, termasuk ibadahnya. Maka mereka membuat altar untuk dewa Zeus. Dewanya orang Yunani. Di mana? Di bait sucinya orang Yahudi di Yerusalem. Lalu mempersembahkan di situ, apa yang dipersembahkan? Bukan domba, bukan sapi, tapi babi. Waduh, itu buat orang Israel itu parah itu. Waduh, bait suci kita dinajiskan. Udah altarnya untuk dewa asing, dipersembahkan babi lagi, babi itu haram. Wah, buat orang Israel itu suatu kehinaan. Lalu mereka berjuang, pemimpinnya namanya Makabe. Akhirnya mereka menang, mereka berhasil merebut kembali, lalu dikuduskan kembali. Lalu waktu itu terjadi mujizat. Mereka nyalakan kaki Dian. Waktu itu minyaknya yang ada tinggal sedikit. Mereka hanya punya minyak sedikit. Hanya cukup kira-kira untuk 1 hari. Tetapi mujizat terjadi. Itu lampu menyala 8 hari non-stop. Tanpa ditambah minyak. Lalu itu mereka peringati setiap tahun. Sebagai hari raya Hanukkah. Di Alkitab kita nggak ada loh. Di perjanjian lama nggak ada. Tapi di perjanjian baru ada. Disebutkan 1 kali. Yohanes 10 ayat 22 sampai 23. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Loh ada nih disebut. Yang dimaksud itu. Ketika itu musim dingin. Ya. Kalau di tanggalan kita bulan Desember itu. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah. Di Serambi Salomo. Tuhan Yesus hadir loh di perayaan itu. Ya. Jadi perayaan itu memang bagian dari kehidupan umat saat itu. Dan gereja juga mewarisi hal yang sama. Kalau disuruh ingat, ya buatlah peringatan. Karena itu kita merayakan Natal. Nah, mari kita rayakan dengan penuh sukacita. Kenapa? Apa sih fungsinya peringatan itu? Kenapa kok kita harus mengingat, harus merayakannya? Yang pertama, itu bentuk penghayatan iman kita bahwa Yesus, Putra Allah, Sang Firman Allah yang kekal itu sungguh lahir. Kelahirannya ajaib. Banyak orang tidak bisa percaya tetapi kita percaya dan kita mengakuinya. Dia sungguh telah lahir menjadi manusia. Mengapa harus kita ingat? Karena banyak yang tidak mau merayakan dengan alasan. Ada paham yang berkata Yesus itu bukan Tuhan. Ada yang bilang juru selamat tapi bukan Tuhan. Loh, gimana sih? Kalau zaman dulu malah ada yang berkata Yesus itu jadi manusia enggak betulan. Cuman pura-pura aja jadi manusia. Wujudnya seperti manusia. Ini jadi-jadian apa emang siluman? Enggak lah. Tuhan Yesus lahir betul. Kalau kita mengakuinya, mari kita ingat. Kita rayakan. Yang kedua, perayaan Natal itu adalah kesaksian kita. Pemberitaan kita. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Inilah Injil yang kuberitakan. Tentang Yesus Kristus. Dia yang telah bangkit dan dia yang telah lahir. Karena itu saudara, mari kita ingat ini. Teguhkan imanmu bahwa Yesusmu sungguh telah lahir. Dia Immanuel, Allah beserta kita. Dia lahir bagimu dan dia lahir bagi tetanggamu juga. Maka beritakan, siarkan. Amin.
Mari kita berdoa, kita syukuri keajaiban surgawi yang dinyatakan di dunia bagimu, bagiku. Mari kita bersyukur untuk karya Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mengucap syukur untuk Natal. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau rela turun lahir sebagai manusia sejati demi kami. Terima kasih Bapa, karena oleh kelahiran-Mu kami bisa mendapatkan keselamatan. Oleh kelahiran-Mu kami mendapatkan sukacita yang bukan dari dunia ini. Bapa, tolong kami memanfaatkan masa ini untuk kami betul-betul memberitakan Injil-Mu. Biar banyak orang mendengar tentang Engkau. Tuhan, berkatilah semua gereja dimanapun berada di masa-masa ini. Pakai Tuhan, biar sungguh berita bahagia ini disiarkan di mana-mana, di seluruh dunia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara bersukacita. Bersukacita, yuk saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Sukacita Natal ada di sini. Duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua kita akan merayakan Natal tahun ini dengan sukacita. Peringatan akan kelahiran Kristus ke dunia ini. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Haleluya. Mari kita juga akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan membawa yang terbaik. Dan sebelum kita mempersembahkan, silakan Kak Frankie yang akan berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih menyertai kami.
Saat ini kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Sukacita Natal ada di sini. Sukacita Natal ada di sini. Semua riang, semua senang karena cinta di hati. Mari kita bergembira untuk Yesus yang telah lahir. Sukacita, sukacita Natal ada di sini. Mari semua bergembira, Putra Allah telah tiba dari surga ke dunia, lahir dalam kandang hina. Kini semua yang percaya pasti tak akan binasa. Karena itu kita bersuka, karena itu kita berkata, mari semua bergembira, Putra Allah telah tiba dari surga ke dunia, lahir dalam kandang hina. Kini semua yang percaya pasti tak akan binasa. Karena itu kita bersuka, karena itu kita berkata, sukacita, sukacita Natal ada di sini. Semua riang, semua senang karena cinta di hati. Mari kita bergembira untuk Yesus yang telah lahir. Sukacita, sukacita Natal ada di sini. Sukacita, sukacita, sukacita Natal ada di sini. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua bersukacita dan kita semua menyiarkan bahwa Yesus sudah datang untuk dunia. Mari Bapak Ibu, kita juga pada pagi hari ini akan menaikkan doa syafaat. Ada beberapa doa syafaat yang akan kita naikkan. Yaitu yang pertama, doakan agar berita Natal tersiar di seluruh dunia. Sehingga dari tahun ke tahun ada banyak orang yang diselamatkan. Doakan juga agar gereja Tuhan menjadi mercusuar yang terus bersinar di Indonesia khususnya. Nanti akan didoakan oleh Kak Grace. Lalu yang berikutnya, doakan keadaan ekonomi agar benar-benar pulih, nanti akan dibawakan oleh Linda. Kemudian yang terakhir, doakan keamanan di Indonesia sehingga tetap aman dan damai, dijauhkan dari semua hal-hal yang tidak baik. Nanti Kak Evata akan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak, kami membawa setiap Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga banyak orang diselamatkan di bangsa ini Tuhan. Sehingga Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan tetap terjadi atas bangsa ini. Amin. Bapak, kami membawa berita Natal ini boleh kami sampaikan kepada semua orang yang ada di bangsa ini. Sehingga Tuhan, banyak orang yang bertobat. Sehingga banyak orang yang datang kepadamu Tuhan. Bapak, kami juga membawa gereja-gereja di Indonesia. Sehingga yang membawa berita keselamatan itu bagi semua orang. Engkau Bapa yang mengerti setiap hati kami. Sehingga Tuhan, Engkau yang memulihkan hati kami untuk mau datang kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa di surga, kami membawa perekonomian bangsa kami pasca pandemi. Tuhan, kami percaya dan kami yakin kebangkitan ekonomi akan terjadi atas bangsa kami. Tuhan, bila mana kami mendengar bahwa tahun 2023 akan adanya resesi, Tuhan, Kau yang menolong setiap kami. Engkau Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Engkau Tuhan yang meluputkan setiap negara, setiap kami, setiap bangsa yang ada di dunia ini dari resesi yang akan terjadi. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu.
Engkau Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, Engkau yang memberkati usaha yang dilakukan oleh setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami sudah menerima apa yang kami doakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir, ada keamanan. Ketika Engkau hadir, ada damai sejahtera. Terkhusus untuk tanah air ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir. Dan kami percaya Engkau terus bersama kami, sehingga damai sejahtera dan keamanan ada di tanah air ini. Apapun yang terjadi, kami percaya Engkau pegang kendali. Apapun yang telah terjadi, kami percaya Engkau bersama kami. Biarlah ya Tuhan, segala yang tidak baik ini, Engkau yang akan mengubahkannya menjadi kebaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir menjelang Natal ini. Dan kami melihat betapa keamanan akan terus ada di tanah air ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Kami rindu memberkati setiap Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini sampai hari ini. Mari saya undang yang berulang tahun, silakan bangkit berdiri di tempat masing-masing. Baik yang ada di sini maupun juga yang ada di rumah-rumah. Kami akan berdoa untukmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan bagi semua saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini sampai pada hari ini. Tuhan, Engkau melihat setiap mereka yang berdiri saat ini. Biarlah kiranya tangan-Mu diulurkan untuk memberkati setiap mereka. Engkau tahu segala sesuatu yang mereka perlukan. Biarlah mereka boleh mendapatkannya di dalam Tuhan Yesus. Satu hal yang pasti yang kami rindukan, biarlah keselamatan di dalam Tuhan Yesus tetap ada di dalam diri mereka. Dan mereka akan setia untuk mengerjakannya sampai selesai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini juga kami memberkati saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, kami merindukan kehadiran-Mu nyata di dalam keluarga mereka masing-masing. Suami istri akan saling mencintai, diikat oleh cinta kasih-Nya Tuhan. Dan mereka akan hidup bersama sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan. Sebagai orang tua mereka boleh membawa anak-anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya ketika Engkau hadir di dalam setiap keluarga, maka mereka bisa melewati segala sesuatu. Persoalan apapun yang mereka alami pasti terlewatkan dengan sukacita, dengan kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkatinya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pengumuman yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu yang pertama, bagi Bapak Ibu yang belum punya jadwal acara Natal sampai tahun baru seperti ini, nanti bisa minta di petugas ya, di petugas di bagian depan. Kemudian juga mengenai undangan-undangan, kami telah siapkan undangan-undangan Natal seperti ini untuk umum. Ya, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk membawa kerabat, saudara dan sebagainya bisa membawa ini dan mengundang mereka. Lalu untuk anak-anak seperti ini ya, boleh membawa ini, bagikan kepada semua anak-anak, biarlah mereka boleh berada di sini bersama-sama kami mendengarkan berita Natal. Untuk anak-anak itu akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember pagi jam 8 ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah dapat ini pasti di sini semua sudah tercatat dengan lengkap. Lalu yang kedua, ibadah Natal tanggal 25 Desember itu disertai dengan perjamuan kudus. Jadi mohon Bapak Ibu mempersiapkan diri, minta perkenanan Tuhan agar benar-benar perjamuan kudus di ibadah Natal Bapak Ibu dapat merasakan sesuatu yang berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga,
Setiap tahun IRC memiliki budaya bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan untuk sepanjang tahun ya. Yang kita akan membawa persembahan syukur tahunan seperti ini ya. Ada amplopnya. Bapak Ibu yang rindu untuk membawa persembahan syukur tahunan boleh memasukkan di dalam amplop ini. Dan akan diserahkan pada ibadah Natal tanggal 25 Desember. Lalu yang berikutnya untuk dana Natal dan dana paket kasih sudah tercukupi. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat untuk hal itu. Tuhan Yesus memberkati. Ini saja berita hari ini, sampai ketemu ya. Pada minggu depan ini adalah minggu yang spesial buat kita. Siapkan diri, jaga kesehatan baik-baik ya, supaya kita semua bisa ikut di dalam ibadah Natal kita. Baiklah, mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan diri kita menerima berkat Tuhan di akhir ibadah. Katakan sama Tuhan, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan melintang dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Sang anak Natal. Sungguh kasih karunia daripada Tuhan Yesus, penyertaan Allah Bapa dan Roh Kudus ada padamu setiap hari sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Pergi dan beritakan ke seluruh dunia, Yesus telah lahir. Ke seluruh dunia, pergi dan beritakan, Yesus telah lahir. Pergi dan beritakan, ke seluruh dunia, pergi dan beritakan, Yesus telah lahir. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.